Kisah Nabi Musa, tongkat kebenaran. Di negeri Mesir yang agung, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa bernama Fir'aun. Suatu malam, ia bermimpi negerinya dilalap api. Para penasihatnya berkata, mimpi itu pertanda akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Fir'aun pun menjadi sangat marah dan takut. Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Di tengah ketakutan ini, seorang wanita baik hati bernama Yukabit melahirkan seorang putra yang bercahaya. Ia sangat mencintai putranya dan takut para prajurit akan menemukannya. Dengan hati yang berat dan penuh tawakal kepada Tuhan, Yukabit meletakkan bayinya di dalam sebuah keranjang. Ia menghanyutkan keranjang itu dengan lembut di sungai Nil, berdoa agar Tuhan melindunginya. Kakak sang bayi, Maryam, mengawasi dari kejauhan. Arus sungai membawa keranjang itu langsung ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asyah, yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai, melihat keranjang itu. Ia meminta dayangnya untuk mengambilnya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seorang bayi yang mungil di dalamnya. Hati Asyah langsung dipenuhi cinta pada bayi itu. Ia membawa bayi itu kepada Fir'aun dan memohon agar diizinkan untuk mengadopsinya. Mungkin ia akan bermanfaat bagi kita, atau kita bisa menjadikannya sebagai anak, bujuk Asyah. Fir'aun, yang tidak tahu asal-usul bayi itu, akhirnya setuju. Bayi itu diberi nama Musa. Namun, Musa kecil menolak untuk disusui oleh semua ibu susu di istana. Kakaknya, Maryam, yang telah mengikuti keranjang itu, dengan cerdik mendekati Asyah. Maukah aku tunjukkan padamu seorang wanita yang bisa menyusuinya untukmu? Tanyanya. Maryam membawa mereka ke ibunya sendiri, Yukabit. Ajaibnya, Musa langsung mau menyusu dari ibunya. Asyah sangat senang dan meminta Yukabit untuk tinggal di istana dan merawat Musa. Dengan cara ini, Musa dapat tumbuh di bawah asuhan ibu kandungnya sendiri di dalam istana Fir'aun. Bertahun-tahun berlalu, dan Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan adil. Ia tahu bahwa ia berasal dari Bani Israel dan merasa sedih melihat penderitaan kaumnya. Suatu hari, setelah sebuah peristiwa besar, Musa harus meninggalkan Mesir dan pergi ke negeri Madian. Di Madian, saat berada di Gunung Sinai, Musa melihat sebuah semak yang terbakar tetapi tidak hangus dimakan api. Dari semak itu Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan meminta Fir'aun membebaskan Bani Israel. Tuhan memberikan Musa 2 mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, dan tangannya bisa bersinar putih cemerlang. Bersama saudaranya, Harun, yang fasih berbicara, Musa kembali ke Mesir untuk menghadap Fir'aun. Di aula istana yang megah, Musa dan Harun berdiri di hadapan Fir'aun. Kami adalah utusan Tuhan semesta alam, biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami, kata Musa dengan berani. Fir'aun tertawa mengejek dan menolak permintaan mereka. Fir'aun menantang Musa untuk menunjukkan buktinya. Ia mengumpulkan semua penyihir terhebat di kerajaannya untuk melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka, yang karena sihir, tampak seperti ular-ular kecil yang merayap. Orang-orang yang menonton menjadi takut. Musa pun merasa sedikit gentar, tetapi Tuhan meyakinkannya. Jangan takut, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu, firman Tuhan. Musa pun melemparkan tongkatnya ke tengah-tengah ular sihir itu. Seketika, tongkat Musa berubah menjadi seekor ular raksasa yang hidup. Ular itu bergerak cepat dan menelan semua ular kecil hasil sihir para penyihir hingga tak bersisa. Seluruh isi istana, termasuk Fir'aun, terperangah melihat kejadian itu. Para penyihir langsung tahu bahwa ini bukanlah sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka segera bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa." Iman telah masuk ke dalam hati mereka, meskipun Fir'aun mengancam mereka dengan hukuman yang paling berat.